Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang rekan-rekan semuanya, siang Mbak Vina. Mungkin seperti yang sudah di-email sebelumnya, hari ini jadwal teman-teman untuk safety patrol online. Gitu. Jadi mungkin sudah pernah beberapa kali ya kita lakukan patrol online ini. Kurang lebih nanti masih sama. Kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai implementasi K3 yang ada di lapangan, gitu. Mungkin itu aja pembukaannya, nanti kita sambil, lihat ya mengenai pekerjaannya. Mungkin dari Mbak Vina ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Mbak? Ya, Persilakan. oke, makasih Mbak Rika dan teman-teman HSE Pusat. Di sini Mbak ada Demas, tim saya, dan Mas Denny yang bertugas sebagai petugas safety patrol hari ini. Jadi beliau akan ke GI Pondok Kelapa untuk melihat pekerjaan tes commissioning. Jadi ini pekerjaannya indoor, kebetulan hari ini teman-teman indoor semua pekerjaannya. Ini kita bisa lihat beliau sudah mulai masuk ke lokasi gitu. Ya Mbak. Oke, berarti Teskom di GI Pondok Kelapa ya, Mbak? Iya, Pondok Kelapa. Oke. Ini dari mitra mana, Mbak, yang hari ini? Internal, Mbak. Oh, internal ya? Iya, internal hari ini. Oke. Ini yang sudah mulai progresnya atau sama Mas Demas ini ya, Mbak? Oh, bukan, udah mulai progresnya. Oh, Demas udah mulai itu ya? ya. Demas ini cuma safety pet patrolnya, Mbak. Jadi yang mau ngecek ke lapangannya. Oke. Teskom di Pondok Kelapa. Berapa orang, Mbak, kalau yang progres? Yang progres ada bertiga. Nah, ini Mbak. Progres ada bertiga. Ya. Oke, monggo Demas, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, Siapa yang mau jawab? Hari ini ada kegiatan untuk pemasangan internet broadband di GIS Pondok Kelapa. Hari ini ada Teskom sama penarikan kabel Prestor. Ya. Oke, bentar Dem. Halo Demas. Ya. Ini aku lihat di sini ada Mas Agung, Mas Doni, sama satu lagi Uci ya. Ada Mbak Suci sebagai pelaksana pekerjaan hari ini di Teskom GI Pondok Kelapa. Monggo Mas Demas dilanjut sidaknya. Ya. Oke, Mas Agung, gimana? Kegiatannya apa? Bahayanya kira-kira apa aja? Ya, hari ini kita ada pemasangan perangkat sekaligus Teskom dan penarikan kabel Prestor sih, Pak. Dari rak yang sama, tapi bahaya pekerjaan hari ini itu tersengat listrik sama kejatuhan alat kerja mungkin dari atas atau obeng atau pang kita gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Ada pertanyaan lain, Mbak? Oke, makasih Mas Denny. Mas Agung, Doni, sama Uci. Yang petugas K3-nya siapa ya? Oh, Mas Agung ya? Mas Agung, tadi bahayanya itu tersengat listrik sama kejatuhan barang-barang ya kalau di indoor. Ya. APD yang digunakan apa aja sekarang? Kita pakai helm, Mbak. Ya. Terus juga karena di sini ruangannya harus lepas sepatu, Mbak. Jadi kita lepas sepatu Mbak di sini. Oh, tadi tapi sepatu safety-nya dipakai ya? Digunakan dipakai kan ya? Iya, sama itu Mbak, tes pen Mbak kita. Ada buat tes pen ya? Sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita cek dulu Mbak untuk arusnya apa ada atau tidak gitu. Oke, siap. Kalau pelaksananya Uci ya? Iya, Uci. Oh ya udah kalau gitu. Siap. Begitu Mbak Rika, ada pertanyaan dari HSE Pusat? Baik, terima kasih Mas Demas yang hari ini langsung ke lapangan. Hari ini dari tim internal ya, pengawas K3-nya dengan Mas Agung. Iya.
Oke, untuk dokumen kerjanya sudah diberikan ke pihak keamanan di sana ya? Iya udah Mbak, untuk WP udah. WPJSA. Nah, tapi WPJSA-nya dari Mas Agung berarti pegang soft copy-nya ya? Soft copy. Soft copy-nya ya Pak. Soft copy-nya ada. Sebelumnya Iya. sebelumnya udah dibaca belum isi WPJSA-nya apa aja, Mas? Ya saya mungkin kita peralatan yang kita bawa, untuk APD yang kita bawa juga jenis pekerjaan sama bahaya-bahaya Mbak. Oke, berarti sudah Kondisi-kondisi. berarti sudah dibaca ya, karena tahu isi JSA biasanya dan WP biasanya apa aja. Dari WPJSA kan biasanya ada checklist APD, checklist tools pekerjaan, sama bahaya-bahaya pekerjaannya juga. Sama kondisi Pak, kondisi peralatan. Kondisi peralatannya layak atau enggak gitu ya? Oke, Iya, Mas baik atau Agung. tidak, nanti kalau tidak kenapa? Mas Agung, untuk APD-nya ini Ya. Adakah kabel di sana yang bertegangan, Mas, kira-kira? Kabel bertegangan. Kabel yang bertegangan. Oh ada Pak di dalam rak ini Pak. Jangan ada Ada. powernya Pak. Kita kan pakai power AC. Nah, kira-kira perlu kira-kira perlu sarung tangan listrik nggak ya, Mas? Kita untuk yang kita pasang sih kita pakai power AC Mbak. Jadi tinggal colok aja Mbak. Oh gitu. Oke, berarti aman ya. Nggak perlu. AC, ya. Ya jenisnya AC aman. Ya nggak terlalu kan kalau DC kan kita harus nyolok ke MCB Mbak. Oke, untuk Mas. perangkat yang kita pasang hari ini kita pakai tipe AC. Tipe AC, oke. Untuk apar sendiri di ruangannya ada, Mas? Apar enggak. Di ruangannya ada Mbak, di sebelah sana. Di luar di luar ruangan shelter, ya? di luar data centernya. Ya, ada dua, ada di sini dan di situ di sudut-sudut Mbak. Kalau di dalam ruangannya nggak ada ya, Mas? Berarti di dalam ruangan paling ada ini aja Mbak, smoke detector itu aja. Karena ini kan ruangan ber-AC, ruangan tertutup sih Mbak sebetulnya. Oke. Ini berarti masuknya ke shelter kita atau ke ruangannya GI ya? Di ruangan Mbak, di ruangan GI. Ini namanya ruangan PLC. Mbak, di sini ruangan PLC di GI Mbak. Ini tadi untuk bahaya pekerjaannya yang kata Mas Agung ini ada kemungkinan tegangan listrik dan juga untuk bahaya yang lainnya itu tadi apa ya, satu lagi ya? Kejatuhan barang, Mbak. Kejatuhan barang dari atas. Kejatuhan alat kerja nih Mbak. Kejatuhan alat benda. Misalkan kayak kita lagi megang obeng gitu Mbak. Kita lagi misalkan obeng gitu, nanti takut obengnya jatuh gitu doang sih. Oh, oke, tapi pekerjaan di atas rak ini nggak ada ya, Mas? Nggak ada kalau di atas rak nih Mbak. Saya cuman masang di bagian sini. Iya, di rak aja. Di rak aja nggak lebih dari 1 meter. Oke, kalau lantai kerjanya ada yang kebuka nggak, Mas? Kan biasanya di sekitar perangkat tuh suka ada. Ya? Kalau ini sih, itu semua ubin Mbak. Ubin semua keramik ya? Ini Mbak, lantai keramik. Ubin semua Mbak. Dashboardnya ada di pojok-pojokan doang, ada tray. Dan aman Mbak. Kondisinya terlihat aman Mbak. Masih tertutup rapat Mbak. Tertutup rapih ya? Iya. Terus biasanya di belakang perangkat itu kan suka ada sambungan kabel. Kalau kemarin tuh waktu patrol ke teman-teman yang di indoor, katanya bisa jadi ada bahaya tersandung dari kabel-kabel yang di belakang perangkat itu. Oh iya. Nah itu ada pekerjaan di belakang nggak? Rapih ya? Nggak, rapi Mas. Nggak ada pekerjaan di belakang sih Mbak, cuman paling nyolok doang Mbak sekali nih. Nyolok doang ya. Bisa kita lihat ya Mbak ya. Nah, untuk di belakang rapi sih Mbak, nggak ada kabel yang keluar. Kebetulan lagi dibuka juga.
Iya, kalau semua ya, ditutup untuk colokannya di dalam ya. rapi juga sih. Oke. Dalam kamar. Oke, baik. Tadi APD-nya sudah disebutkan ya, karena ya, Iya, sudah. jadi safety shoes-nya mungkin nggak dipakai, cuma pakai helm, baju kerja, sama masker gitu ya. Masker, Mbak. Masker, Mbak. Bawa S Pen juga sih, Mbak. Sama ada wristband. Oh ya, di GI Pondok Kelapa ini harus kan peduli lindungi nggak, Mas? Enggak. Enggak ya? Tadi kita nggak dijelaskan sih. Udah disuruhkan ya. Oke. Oke, baik. Mungkin cukup rekan-rekan semuanya. Saya izin sebutkan kembali ya, hari ini tim internal pengawas K3-nya dengan Mas Agung, hari ini ada 3 orang melakukan pekerjaan aktivasi korporat untuk tes code dan pemasangan perangkat di GI Pondok Kelapa. Untuk pekerjaan hari ini ada indoor, di indoor untuk JSAWP-nya sudah ada. APD yang dipakai ini ada safety helm, masker, dan juga baju kerja atau rompi kerja. Nah, untuk tools kerjanya tadi bawa test pen dan perangkat lainnya. Terus untuk aparnya ada di bagian luar ruangan ya, mungkin sekitar 3-4 meteran. Terlihat sih tadi ya dari luar ruangan. Betul. Terus untuk bahaya pekerjaannya ini mungkin karena kita masih kondisi pandemi, salah satunya virus COVID-19, sama mungkin di sekitar area GI ya, karena ada tegangan listrik, tapi kita nggak langsung, maksudnya nggak terlalu dekat ya dengan arus tegangan tersebut. Mungkin sedikit aja mau sedikit untuk teman-teman yang indoor mungkin ya. Ini bahaya pekerjaannya, salah satunya mungkin kabel-kabel ya, kabel-kabel. Mungkin kalau misalnya perangkatnya tadi yang AC ini kan mungkin nggak terlalu besar untuk tegangan atau arusnya, cuma kalau yang DC atau semacamnya ini akan menimbulkan tegangan listrik. Nah, ini yang harus diwaspadai. Lalu yang kedua, perihal lantai kerja. Nah, lantai kerja yang mungkin beberapa shelter kita suka ada yang terbuka, nah itu hati-hati, takutnya tersandung. Apalagi kan kita tidak diperbolehkan untuk pakai safety shoes. Jadi alangkah lebih baiknya saya menyarankan untuk diidentifikasi dulu lingkungan kerja kita. Lingkungan kerja yang akan kita lakukan pekerjaan di sana. Jadi kita lebih hati-hati, mengingat kita nggak bisa pakai pelindung safety shoes. Gitu. Sama banyak-banyak koordinasi sih dengan pihak GI aja. Kalau ada bahaya-bahaya yang mungkin ditemukan. Jangan dibiarkan karena kalau ada bahaya, nah ini kan mengancam jiwa kita juga ya saat bekerja. Mungkin itu aja rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih dari Mbak Vina atau Mas Demas. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Dari saya cukup, Mbak. Terima kasih untuk teman-teman HSE. Dari Demas mungkin? Dem? Kalau dari saya, mungkin karena ruangannya dingin, tim ke Bang Agung mungkin kalau tim udah merasa agak kedinginan bisa sesekali keluar gitu untuk menghangatkan tubuh, nanti balik lagi gitu. Sama jaga istirahat aja, agak banyak minum karena kalau di ruangan dingin gini takutnya jadi nggak fokus kerjanya. Bang, ya kalau ada jaket, silakan dipakai. Lebih seperti itu. Butuh kehangatan berarti ya, karena di sana kebetulan ruangan-ruangan kita ini ruangan kita kan memang rata-rata yang ada perangkatnya ini memang dingin ya, relatif dingin. Terima kasih Mas Demas, ini Iya, tambahnya betul. Mbak Vina. Mudah-mudahan jadi concern juga buat teman-teman, ternyata dingin juga, terlalu dingin juga bisa berbahaya buat kita. Makanya ya kita banyak-banyak kan mengidentifikasi apa yang kita rasakan, udah jangan dibiarkan. Karena ya sepele dingin, kalau misalnya kita biarkan, kita bisa menjadi sakit gitu. Makanya
kita harus terus menjaga kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Itu aja mungkin rekan-rekan semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Demas mungkin yang sudah menyempatkan langsung ke lapangan. Mas Agung dan juga timnya dan Mbak Vina sudah difasilitasi untuk hari ini safety patrol. Mungkin bisa kita cukupkan kegiatan hari ini. Saya izin tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika. Mbak Rika, Mbak Vina. Terima kasih. Dan rekan-rekan Bekerja. semuanya, ya sehat-sehat selalu.